Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya update lagi ya untuk Rere STB OpenWRT versi stable ya 2102.1 di Luci ID OC only teman-teman. Jadi ini adalah OpenWRT yang tool injectnya hanya OpenClass ya. Nah, baik, tentunya di sini saya update OpenClass-nya ke versi yang terbaru saat sekarang ini teman-teman. Dimana versi terbaru ini sudah mendukung Metacore ya, seperti itu. Sehingga dengan adanya Metacore ini maka OpenClass sudah support dengan protokol Piles teman-teman ya. Nah, baik, kita buka dulu seperti ini. Nah, ini adalah versi terbaru saat ini, versi 0.45.02 beta teman-teman. Nah, di versi ini sudah mendukung sudah mendukung core meta ya, seperti itu, seperti yang saya katakan tadi. Dan bisa dilihat di sini teman-teman, masuk di global setting, kemudian ke version update. Nah, di sini kita bisa lihat ada tambahan meta current core, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini sudah mendukung core meta yang sebelum-sebelumnya sih juga mendukung, tapi kita harus masukinnya secara manual teman-teman, atau mengganti tune core-nya dengan meta core ya, seperti itu. Nah, di versi ini sudah otomatis memang sudah disupport oleh OpenClass teman-teman ya. Jadi seperti inilah tampilan di bagian version update-nya. Ada satu tambahan yaitu core meta current core ya. Nah, kemudian settingannya itu ada di sini teman-teman, di meta setting. Nah, pada saat pertama-tama menginstal, jika menggunakan instalasi dari official, tentu tidak otomatis aktif teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya, hanya tertulis enable meta core, kemudian kosong ya centangnya. Nah, jika ingin diaktifkan menggunakan menggunakan OpenClass official, itu tinggal diklik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini otomatis sih sebenarnya ikut terklik juga, tercentang juga. Namun jika tidak tercentang, harap dicentang manual teman-teman ya. Akan tetapi di firmware yang saya update ini sudah di setting ya teman-teman. Kalau nggak salah sudah saya setting. Namun jika belum, tinggal diusahakan seperti ini saja teman-teman ya. Tinggal dicentang. Nah, baik, kemudian kita menuju ke server and group ya. Kita bisa lihat di sini, sekaligus saya perlihatkan ya. Di sini coba kita klik add untuk menambahkan protokol Piles ya teman-teman. Nah, di sini jangan lupa tambahkan masukin config yang utama ya. Kemudian di bagian server node type tinggal pilih Piles teman-teman. Nah, di sini ada Piles seperti ini. Nah, tinggal masukin deh akun Pilesnya di sini ya. Jadi kalau cara saya itu seperti server address cache, tentunya sudah seperti biasanya ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian UDP saya enable ya, karena Piles ini sudah support UDP, full support UDP ya di OpenClass versi sekarang ini teman-teman. Nah, kemudian di OBFS mode saya pilih gRPC ya. Kalau menggunakan gRPC, kalau menggunakan WebSocket ya tinggal pilih WS di sini teman-teman, seperti ini ya. Jangan lupa path WebSocketnya seperti itu. Nah, jika menggunakan gRPC di sini bukan WSOPTS path, melainkan larinya ke sini service name, gRPC service name ya teman-teman. Seperti itu, tinggal masukin di sini gRPC service name-nya. Nah, kemudian skip search verify, usahakan dipilih true ya. Kemudian di bagian TLS pilih true juga teman-teman. Nah, seperti ini untuk settingan gRPC. Nah, jika untuk settingan WebSocket ini mirip-mirip dengan PMES ya teman-teman. Jadi di sini juga true, di sini juga true. Kemudian WSOPTS headernya biasanya masukin bugnya di sini ya teman-teman, seperti itu. Kemudian interface-nya jika ingin load balancing misalnya, pisah traffic untuk dual modem atau tri modem terserah. Di sini harus dimasukin ya interface yang digunakan teman-teman. Seperti saya sekarang ini kan lagi load balancing
menggunakan dua modem teman-teman. Jadi modem pertama itu di WAN 1 dengan tipe modem E3372S ya. Kemudian di modem kedua itu ada di WAN 2, saya menggunakan modem LT4220 teman-teman. Nah, sedikit saya informasikan juga di update ini untuk modem versi rakitan seperti LT4220 itu saya rasa sudah sangat-sangat stabil teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita lihat sudah connect 18 jam kedua modem ini. Tentunya belum pernah restart ya teman-teman modemnya, karena di sini masih 18, di sini juga masih 18 hours. Seperti itu ya. Dan kemudian penggunaannya juga lumayan seimbang ya. Meskipun ada perbedaan sedikit ya, perbedaan 2 giga, ada 12, ada yang 10, seperti itu teman-teman. Jadi untuk settingan OpenClash-nya tadi sudah ya, untuk mengaktifkan metacore-nya. Saya tambahkan juga, jika belum mengganti settingan metanya ke on seperti ini, belum dicentang, itu pada saat menjalankan OpenClash dengan protokol Piles pasti akan error teman-teman ya. Pasti akan error karena metacore-nya belum di enable. Jadi harap di enable jika ingin menggunakan Piles seperti itu. Nah, baik teman-teman, di samping update OpenClash, berhubung karena memang di sini hanya single tunnel, tentu tunnel lain tidak ada ya teman-teman. Nah, saya juga cuman optimasi bagian speed loading seperti biasa sih. Saya selalu mencari bagaimana caranya firmware Rare STB itu bisa loading cepet ya teman-teman. Jadi seperti itu. Namun sayangnya untuk WiFi on, saya belum bisa menemukan performa yang mumpuni atau yang setara dengan kernel 54128 ini teman-teman. Jadi sementara sih saya masih bertahan di sini. Berhubung memang penggunaan pribadi saya memang tidak menggunakan WiFi on ya di STB-nya teman-teman, karena tahu sendiri kan kekurangan dari WiFi internal dari STB tersebut, tidak maksimal untuk pelemparan WiFi-nya teman-teman. Seperti yang pernah saya katakan berulang kali, bahwa memang tidak dirancang untuk menjadi hotspot ya, tapi hanya dirancang sebagai client. Nah, seperti itu teman-teman. Adapun driver insya Allah kalaupun ada USB tulan yang tidak kedetek, kemungkinan sih USB tulan yang harga 30 ribuan itu teman-teman, yang putih ya. Saya lupa sih drivernya apa, tapi memang saya tidak rekomendasikan untuk menggunakan USB tulan seperti itu ya teman-teman. Untuk yang merek Pension yang menggunakan driver ASICS itu sudah masuk semua di sini teman-teman ya, karena saya sudah include kan ke firmware ini. Jadi bisa dilihat di sini, kita tinggal klik ASICS kemudian installer. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ini sudah terinstall ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian password loginnya sama seperti biasa, yaitu user root kemudian password Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tidak terlalu banyak juga sih tambahan di update kali ini. Hanya optimasi. Saya juga bingung mau nambahin apa, karena memang saya peruntukan untuk OC only ya, seperti itu. Beda dengan yang lain, misalnya limited edition juga ada sih beberapa tool yang masuk, tapi tidak akan pernah full sama seperti AP edition teman-teman. Karena AP edition sudah terlanjur full tunnel ya, saya harus seperti itu, konsisten ya, seperti itu ya teman-teman. Ini saja. Banyak permintaan sih, nambah ini nambah itu, minta password sama OpenClash doang. Saya bilang mending kalau pengen yang ada passwordnya, mending pakai AP edition lah, seperti itu. Kemudian tool-tool lainnya dihapus, tinggal itu. Saya sudah buatkan juga tutorial cara menghapus aplikasi tunnelnya, sudah kan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Untuk tambahan penggunaan metacore, optimasi dan sebagainya, itu nanti saya buatkan khusus membahas metacore, insya Allah kalau ada kesempatan ya teman-teman. Karena memang juga di dalam bulan suci Ramadan ini memang saya juga tidak terlalu banyak waktu ya untuk
untuk berkecimpung di OpenWRT seperti itu. Saya fokus dulu ya teman-teman, karena saya sebagai muslim tentu harus fokus dulu ke ibadah, karena sebagaimana kita ketahui ini sekali setahun, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, mohon maaf jika saya juga jarang upload video, kemudian jarang nongol di grup Facebook juga, jarang nongol di wall pribadi juga. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Saya rasa cuman itu ya saya bisa sampaikan. Ini saya usahakan update karena sudah banyak chat dan WA sih minta diupdate ke Open Class yang terbaru. Jadi saya masih bisa garap untuk OC only dulu ya. Untuk limited edition dan AP edition itu menyusul ya teman-teman, tergantung kesempatan saya. Mudah-mudahan sempat bisa optimasi dan bisa build lagi update-annya seperti itu. Karena saya sih kalau hanya mengganti Open Class saya rasa gampang teman-teman, tapi kalau saya update itu tidak semata-mata mengupdate toolnya ya, tapi saya mencari apa saja yang bisa dioptimasi seperti itu. Jadi merasa rugi lah kalau hanya mengupdate yang toolnya saja, tidak ada updatean di performance-nya seperti itu ya teman-teman. Nah, satu lagi sebelum saya akhiri di sini ya, saya juga ingin memberitahukan bahwa di sini saya menggunakan di general setting ya, di sini select stack type-nya saya gunakan gPicer teman-teman. Karena yang saya rasakan jika menggunakan sistem itu resource-nya sangat tinggi ya, penggunaan resource sangat tinggi di sistem. Nah, begitu saya ganti ke gPicer itu seperti ada penurunan sedikit teman-teman. Kayaknya juga sih, saya belum coba untuk di perangkat atau unit yang prosesornya rendah. Kayaknya bisa mengganti deh ke gPicer. Sepertinya lebih ringan penggunaan resource dan mungkin bisa menambah speed juga ya untuk prosesor yang kecil teman-teman, seperti contohnya di PL100 atau di Mi 4A ya. Jadi cuman itu ya teman-teman saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.